Sebelum memulai pembahasan ini, supaya mudah dimengerti, saya memberi sedikit keterangan tentang istilah yang dipakai. Dan supaya gak salah paham, saya katakan terlebih dahulu, saya bukan membahas praktek meditasi dan jhana, tetapi saya membahas sutta. Supaya lebih mengerti video ini, maka nontonlah video ini dulu. Boleh juga dibilang ini video part 1-nya. Di part 2 ini atau di video ini saya akan menunjukkan beberapa sutta penting yang juga mendukung apa yang udah dibahas di video pertama ini. Untuk bisa menonton video-video yang saya katakan, bisa klik linknya di description. Atau bisa juga di halaman YouTube, di kolom search-nya ketik aja TBD, True Buddha Dharma, boleh huruf besar atau huruf kecil. Ini ada Sutta Anguttara Nikaya 4.170. Di sini dikatakan di hadapan yang mulia Ananda, biku atau bikuni manapun yang mencapai kearahataannya mengakui telah melakukan melalui 4 jalan ini atau melalui salah satunya. Pertama, mereka mengembangkan samatha lalu vipassana. Kedua, mereka mengembangkan vipassana lalu samatha. Ketiga, mereka mengembangkan samatha dan vipassana secara bersamaan. Keempat, karena terkonsentrasi, sang jalan muncul. Ia mengejar dan melatihnya sampai mencapai pencerahan. Dari sutta ini juga sama, tidak boleh ada samatha aja atau vipassana aja. Dua-duanya harus ada, seperti yang udah dijelaskan dalam video pertama ini. Cuma di sini suttanya berbeda. Dan dari sutta ini juga jelas ya, semua yang sudah jadi arahat di zaman Sang Buddha mengaku melakukan samatha dan vipassana. Bukan meditasi samatha dan juga bukan meditasi vipassana, seperti juga yang sudah dijelaskan dalam video ini. Kita tahu di zaman Buddha banyak biku tercerahkan bukan dalam keadaan sedang bermeditasi. Mereka tercerahkan sewaktu mendengarkan dhamma dan lain-lain. Dari sini bisa disimpulkan samatha dan vipassana bukanlah hanya pelatihan meditasi semata. Ini bisa dikuatkan dengan sutta ini. Anguttara Nikaya 5.26. Kalau sutta ini disimpulkan, 5 keadaan di mana pencerahan terjadi adalah karena mendengar dan belajar, mengajar, mengulang dan merenungkan dhamma. Dan yang kelima adalah menggenggam suatu objek konsentrasi tertentu. Dari sutta ini jelas, hanya satu saja keadaan yang terakhir yang merujuk pada praktek meditasi. Sisanya 4 keadaan adalah pemahaman dhamma teori. Jadi baca dan cek sutta itu sangat penting. 4:1. Kalau kita ada baca dan cek sutta, maka kita tahu jenis meditasi apa yang seharusnya dilatih, yang dianjurkan Buddha. Di Sutta Majjhima Nikaya 108.27 ini, Yang Mulia Ananda menjelaskan kepada Brahmana Wasakara, Menteri Magadha, tentang meditasi yang dipuji Buddha. Di sutta ini, Buddha tidak menyebut nama meditasi ini atau meditasi itu. Buddha hanya memuji meditasi yang bisa mencapai jhana. Tapi guru-guru meditasi zaman sekarang kasih nama sendiri dengan sebutan meditasi samatha. Dan celakanya, banyak guru-guru ini mendorong muridnya untuk tidak berlatih meditasi samatha ini. Dalam masyarakat Buddhis, ada banyak nama meditasi. Kalau hanya salah nama, tapi prakteknya atau latihannya benar, sesuai ajaran Buddha, maka itu oke saja. Tapi mungkin ada nama meditasinya benar, tapi prakteknya salah, maka kita harus menghindarinya, supaya tidak salah jalan dan membuang waktu kita. Sampai hari ini aja, masih banyak guru dan biku-biku yang memakai Visuddhimagga dan Sutta Parsu lainnya sebagai acuan dalam mengajar. Yang jelas-jelas Visuddhimagga sampai sekarang bukan termasuk Tripitaka. Tidak terpungkiri Visuddhimagga dan buku lainnya pasti dimasukkan ke Tripitaka lambat atau cepat. Tapi di negara Buddhis yang lain sudah dimasukkan ke Tripitaka atau tidak, saya gak tahu. Inilah salah satu penyebab lenyapnya dhamma sejati yang diakibatkan oleh anggota sangha semua aliran dan umat, seperti yang disebutkan di Samyutta Nikaya 16.13. Ini juga sudah saya bahas di video ini.
Banyak kejadian yang bisa kita cek di buku dan di internet, termasuk YouTube. Ada juga perdebatan tentang jana menurut Sutta, Visuddhimagga, dan Abhidhamma. Ada juga yang namanya Samatha Jana dan Vipassana Jana. Nama ini berasal dari kitab ulasan, bukan sutta. Boleh cari dan baca sendiri. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada berbagai versi tentang jana, versi mana yang betul dan seharusnya kita ikuti. Dan bagaimana pula bagi orang-orang yang tidak tahu akan hal ini, lalu berlatih dengan versi yang salah. Hal ini sangat menyesatkan dan ini bukti nyata bahwa zaman sekarang banyak ajaran yang keliru atau sutta palsu atau apapun namanya. Juga ada kejadian karena pakai sutta palsu. Ada guru meditasi menyatakan sejumlah muridnya sudah mencapai Arya. Ada satu murid yang udah sakadagami pindah agama. Kalau kita ada baca sutta maka tahu, seorang Sotapanna aja keyakinan sama Tiratana udah tak tergoyahkan. Juga ada kasus lain, bukan muridnya, tapi gurunya sendiri yang pindah agama. Apakah benar jana diperlukan? Adakah bukti sutanya? Mari kita lihat sutta-sutta berikut. Sutta Samyutta Nikaya 45.8. Sutta ini adalah tentang 8 jalan utama untuk tercerahkan. Semua anggota sangha dan umat harus mempraktekkan 8 jalan utama ini. Yang nomor 8 adalah konsentrasi benar, yaitu jana 1 sampai jana 4. Kalau jana dalam konsentrasi benar tidak dipraktekkan, berarti hanya 7 jalan utama, kurang 1. Hasilnya juga jadi salah atau palsu. Sebaliknya, kalau hanya jana dan beberapa lainnya dipraktekkan, tidak semuanya, maka disebut konsentrasi salah. Seperti kasus Devadatta atau petapa lainnya. Sebab yang disebut konsentrasi benar kalau disertai dengan 7 jalan utama lainnya. Kalau konsentrasi salah, maka hasilnya juga pengetahuan salah dan pembebasan salah. Seperti yang disebutkan dalam Majjhima Nikaya 117.3. Juga ada Sutta Anguttara Nikaya 9.36. Di sini Buddha mengatakan hancurnya noda-noda bergantung pada jana. Jadi jelas latihan vegetarian, ritual-ritual, menyembah dewa-dewi, latihan hal-hal gaib dan lain-lain tidak menghancurkan noda-noda alias tidak membawa pencerahan. Juga ada Sutta Majjhima Nikaya 66.21. Di sutta ini bukti jelas dikatakan jana adalah jenis kesenangan yang seharusnya dikejar dan dikembangkan, diolah dan tidak ditakuti. Tapi sampai sekarang masih banyak guru meditasi yang mengajarkan tidak pentingnya jana, mendorong muridnya berarti meditasi vipassana aja. Karena secara keliru dianggap bisa membawa pencerahan dan mengaku bisa jadi arahat tanpa jana, dan berasumsi kalau sudah mencapai jana orang bisa jadi jahat seperti Devadatta. Kalau direnungkan, punya jana bukan berarti noda-nodanya sudah hilang, butuh latihan lebih lanjut seperti kata Bante Dhammawuddho. Dan Devadatta asalnya memang jahat dan masih banyak pandangan salahnya. Seperti zaman Buddha, banyak biku dan petapa lain yang punya jana, tetapi terbukti tidak semua jadi jahat seperti Devadatta. Juga ada Sutta Anguttara Nikaya 1.394. Di sini, kata-kata Buddha sangat tegas, dikatakan, biku yang menuruti nasihat dan ajaran Buddha dan tidak memakan dana makanan dengan sia-sia adalah biku yang mengembangkan jana. Tentunya juga mengajarkan jana, bukan meditasi lain. Memang pencapaian jana bukan hal mudah, tapi bukan berarti susah dicapai, maka tidak mau berlatih dan lalu berlatih meditasi yang lain. Sampai ada yang latihannya hanya fokus ke makanan saja, misalnya bervegetarian, ada yang fokus ke pengobatan saja, ada yang fokus ke hal-hal gaib saja, dan lain-lain. Kita tahu zaman sekarang ada banyak macam meditasi Buddhis, celakanya semuanya mengaku asli ajaran Buddha dan bisa mencapai pencerahan. Ini terjadi karena masalahnya selalu sama, tidak mau baca dan cek sutta. Ada yang banyak membaca, tapi membaca buku karangan anggota sangha atau umat, bukan sutta. Sebenarnya masih banyak sutta tentang jana ini. Saya hanya ambil yang penting yang sesuai bahasan kali ini aja. Dan semua sutta-sutta ini sudah saya perpendek untuk menghemat waktu. Bagi yang ingin baca sutta lengkapnya, silakan bisa cari suttanya di wihara atau di internet atau beli bukunya.
Akhir kata, inilah apa yang tertulis dalam sutta dan semua orang bisa mengeceknya. Sutta ini bukan aku yang membuatnya ya, dan sutta ini diakui di seluruh dunia Buddhis. Dan yang paling penting, pembuatan video ini bukan bertujuan untuk menghina, mencaci, ataupun merendahkan pihak manapun. Apabila ada orang yang mengakui ini channelnya, tanya aja dia apa judul video selanjutnya, bahas sutta apa di video selanjutnya. Oke, bagi yang merasa video ini bermanfaat dan ingin menanam jasa kebajikan supaya lebih banyak Buddhis dapat menontonnya, maka share ke teman-teman, lalu tekan like, subscribe, dan komen. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai Sata Bhawantu Sukhitata.